Young men! Haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! We give this city to the Lord! Jericho is ours! There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Hallelujah, 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 sufficient for today. One day
I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur karena sepanjang bulan Mei dan Juni kita akan belajar seri baru, seri khotbah kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Dan 2 minggu lalu Pak Riki sudah mulai dengan kisah tentang power over experience. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan kuasa dan mujizatnya ketika murid-murid mencari ikan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di bawah tema Power over Quality yang terambil dari Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang mempunyai kuasa melampaui semua pengalaman manusiawi kami. Mempunyai kuasa yang melampaui semua kualitas, semua kuantiti, semua hal. Mempunyai kuasa melampaui semua hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Karena itu kami berdoa supaya seri kebenaran firman Tuhan ini sepanjang bulan Mei dan Juni sungguh menguatkan kami, memberkati kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Apapun pergumulan persoalan kami, tidak ada yang perlu kami takutkan karena kami punya Allah yang kuasanya luar biasa. Berkatilah kebenaran firman-Mu, sebagaimana Engkau memberkati hamba dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, bicara soal pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang istimewa bagi semua budaya, semua bangsa, semua negara. Dari bangsa Indonesia sampai ke semua negara lain. Hasil survei mengatakan bahwa India merupakan negara yang merayakan pernikahan dengan biaya termahal di dunia. Indonesia sendiri ada 5 daerah yang katanya, menurut hasil survei, menghabiskan ratusan juta untuk pernikahan adat mereka. Mulai dari Nias, Sumatera Utara, Jawa di Pulau Jawa, Minang, Sumatera Barat, Batak, Sumatera Utara, Bugis, Sulawesi Selatan. 5 tempat ini atau 5 kebudayaan ini menghabiskan uang paling banyak untuk acara pernikahan secara adat. Namun sekarang kalau Bapak Ibu lihat pernikahan modern pun menghabiskan uang tidak saja ratusan juta. Sekarang jumlahnya miliaran, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu hal yang normal, hal yang wajar. Nah, tahun 2024 dibuka dengan pernikahan yang spektakuler yang mengalahkan semua pernikahan lain. Itulah pernikahan anak dari Mukesh Ambani, orang terkaya di Asia, yang pre-weddingnya saja menghabiskan 153 million US dollar. Hanya pre-weddingnya, belum weddingnya. Dan
Anan dan Merchant ini mereka menyediakan penata rambut, menyediakan transportasi, penata rias, mereka menyediakan membangun rumah khusus untuk para tamu mereka yang datang dari mancanegara. Bapak Ibu bayangkan, hanya untuk pre-wedding mereka yang datang adalah Isha Ambani, Alia Bhatt, Bill Gates, Rihanna, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, dan orang-orang besar lainnya dari seluruh dunia. Nah, adiknya Anan ini, Isha Ambani, memakai 10 pakaian berganti-ganti untuk pre-wedding saja, mulai dari Louis Vuitton sampai Chanel. Sementara ibunya Nita Ambani menggunakan kalung zamrud yang sangat besar, kalau Bapak Ibu bisa temukan di Google, sangat besar dan sangat mahal. Sehingga pernikahan ini merupakan pernikahan yang dikatakan pernikahan abad sekarang, masa sekarang. Bapak Ibu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya juga menghadiri pesta pernikahan dari ponakan saya di Bali, dan bagi saya ini pernikahan yang istimewa karena Tuhan berbuat hal yang luar biasa dengan ketakutan mereka akan hujan. Tuhan buat mujizat. Mereka tidak perlu pakai pawang karena Tuhan memberhentikan hujan selama acara pernikahan. Namun kisah wedding paling spektakuler sepanjang sejarah manusia menurut saya adalah kisah pernikahan yang ditulis dalam Yohanes pasal 2 ini. Ayat 1-11. Mengapa? Karena dalam pesta pernikahan ini ada tamu yang paling hebat, tamu yang paling terkenal, tamu yang paling berkuasa, yang paling berpengaruh. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Biasanya orang kalau wedding biasanya tanya, oh siapa tamunya? Karena tamu yang hadir dalam wedding menentukan kebesaran wedding tersebut. Bukan itu saja, dalam wedding di Kana yang akan kita pelajari hari ini, tidak saja besar dan spektakuler, tapi wedding ini terjadi mujizat yang luar biasa. Yang kita kenal sebagai mujizat pernikahan di Kana. Sehingga saya ingin kita belajar firman Tuhan hari ini, power over quality, atau kuasa yang melampaui kualitas dalam 3 bagian. Yang pertama, mari kita lihat latar belakang mujizat air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana. Nah, kita baca sebentar Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu lihat, ini waktunya terjadi pada hari ketiga. Ada yang katakan ini kemungkinan pada hari ketiga sesudah Yesus kembali dari pencobaan di padang gurun. Nah, kota tempat terjadi adalah kota Kana. Kota Kana ini di Galilea adalah sebuah kota kecil yang tidak jauh dari Nazaret, yang merupakan kampung halaman Yesus. Jalannya peristiwa yang terjadi adalah Yesus, ibunya, dan murid-murid yang baru dipilihnya diundang ke dalam acara tersebut. Mereka menghadiri pesta pernikahan di Kana tersebut. Dan kemungkinan kehadiran mereka ini terjadi oleh karena Maria ini berkeluarga dengan ibu dari mempelai laki-laki, yang kemungkinan adalah Yohanes sendiri. Sehingga mereka adalah sepupu. Nah, Maria datang di situ dan tidak saja sebagai keluarga, tapi sebagai seseorang yang mengatur semua hal secara khusus makanan. Dalam zaman Perjanjian Baru, perayaan pernikahan itu berlangsung selama 7 hari. Dan selama 7 hari tuan rumah bertanggung jawab untuk mempersiapkan makanan, minuman bagi semua tamunya untuk acara tersebut. Dan para tamu harus membantu biaya pernikahan itu dengan hadiah mereka. Bisa berupa uang, bisa berupa makanan, barang, dan sebagainya. Namun dalam pernikahan ini muncul masalah Bapak Ibu. Saya tahu ini acara yang bagian yang terkenal dalam Alkitab, anak-anak pun tahu. Muncul masalah dalam ayat yang ketiga. Anggur habis sebelum pesta pernikahan berakhir. Nah, jika anggur habis sebelum pesta pernikahan berakhir, ini merupakan yang pertama penghinaan bagi kedua mempelai, bagi keluarga besar mereka. Ini juga merupakan pertanda buruk Bapak Ibu. Wah, orang bilang kalau sampai terjadi something di pernikahan, di acara pernikahan, biasanya sesuatu yang buruk akan terjadi dalam pernikahan atau dalam keluarga mereka. Dan ini bukan cara yang baik untuk memulai sebuah hubungan keluarga, rumah tangga. Nah, karena itu mereka akan menyalahkan siapa?
Nah, Maria tahu tentang kekurangan anggur ini karena Maria bekerja sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu secara khusus makanan dan minuman. Sekali lagi saya katakan, William Barclay katakan, kemungkinan ini adalah sepupu dari Maria sendiri yang bernama, ibunya adalah Yohanes, ibunya yang bernama Salome adalah saudara perempuan Maria. Sehingga Maria bertanggung jawab terhadap acara pernikahan tersebut. Nah, dalam pesta pernikahan ini ketika melihat anggur habis, melihat wine habis, Maria naluri sebagai seorang ibu, dia merasa bertanggung jawab. Harus menyelesaikan masalahnya. Bagaimana menyelesaikan masalah anggur yang habis? Tidak mungkin pergi beli ke toko, tidak mungkin pergi beli dalam jumlah banyak, tidak mungkin. Karena itu Maria berpaling kepada anaknya sendiri, kepada Yesus Kristus, untuk menemukan jalan keluar. Saya yakin ketika Maria dari sebelum hamil, ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, ketika dia dalam kehamilannya mengalami banyak mujizat sampai proses melahirkan, sampai 30 tahun tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, Maria telah melihat begitu banyak tanda mujizat. Anak yang dia kandung ini, yang dia lahirkan ini bukan anak, sembarang anak. Karena itulah dia tahu kemana alamat yang tepat untuk berpaling ketika masalah terjadi. Nah, Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ketika masalah hidup terjadi, kemana kita berlari? Kemana kita pergi? Kemana kita mencari jalan keluar? Walaupun pada waktu Tuhan Yesus didatangin oleh Maria dan mengatakan anggur habis, tolong. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan saatku belum tiba. Tapi Maria tahu dengan tepat bahwa dia bisa mempercayakan persoalan ini kepada Yesus untuk diselesaikan. Nah, dalam setiap kehidupan kita ada waktunya ketika kita sampai ke titik terendah di mana kita tidak punya jalan keluar. Kemana kita akan pergi? Lari kepada hal lain, kepada harta kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, teman kita, ataukah kepada Tuhan Yesus sendiri? Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Ya, dalam Yohanes 2 ayat 4-11, Tuhan Yesus dikatakan mengubah air menjadi anggur. Nah, menarik. Biasanya dalam pesta pernikahan itu disiapkan 6 galon, tempayan besar, galon besar yang berisi air. Air itu dipakai untuk mencuci kaki, mencuci tangan ketika para tamu datang. Nah, kenapa 6? Karena 6 itu lambang ketidaksempurnaan, bukan 7. Dan tiap tempayan besar yang berisi air itu biasanya memuat 30 galon air. Sehingga kira-kira untuk mencuci tangan itu dibutuhkan sekitar 180 galon air atau sekitar 697 liter. Jumlah yang sangat banyak, Bapak Ibu. Nah, waktu Tuhan Yesus katakan isi tempayan-tempayan itu dengan air, maka orang-orang yang berada, yang membantu pesta pernikahan itu mengambil air di sumur, mengisi 697 liter air di semua galon itu sampai penuh. Dan disitulah Tuhan Yesus melakukan kuasanya. Dia mengubah air yang biasa itu, air mentah itu, menjadi wine, menjadi anggur yang terbaik, Bapak Ibu. Itulah peristiwa itu terjadi. Dan ini mungkin membuat marah para orang Farisi karena bagi mereka adat, hal ritual lebih penting. Bagaimana orang bisa mencuci tangan dan sebagainya. Tapi Yesus tidak peduli. Yang terjadi hari itu adalah Yesus menyuruh mereka membawa anggur, air yang sudah berubah menjadi anggur ini, ke kepala pelayan yang disebut architriklinos, ya, kepala pelayan. Sehingga dari mujizat yang kita pelajari hari ini, apa yang kita mau belajar? Implikasi teologianya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, implikasi teologis yang akan kita pelajari adalah kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa ajaib yang melampaui kualitas barang dunia. Bapak Ibu, Yesus berkuasa dan kuasanya ini bukan kuasa biasa. Dia mengubah air biasa, air untuk cuci tangan itu bukan 1 galon. Bukan 1 liter Bapak Ibu, tapi 697 liter, 180 galon. Berubah menjadi wine dengan kualitas terbaik. Nah, pada setiap perayaan pernikahan biasanya ada yang namanya head waiter atau master of the banquet atau
kepala pelayan atau disebut architriklinos. Nah, ini adalah posisi yang terhormat kalau sekarang orang katakan wedding organize ya. Nah, salah satu tugas utama dari kepala pelayan ini adalah dia mengatur distribusi anggur untuk mencegah kelebihan yang akan merusak pesta, terutama dalam konteks orang Yahudi. Nah, dia juga orang ini mengatur atau mengontrol tingkat pengenceran anggur. Ya, nggak boleh terlalu encer atau nggak boleh terlalu kental, sehingga beberapa orang mungkin menyalahkan kepala pelayan, kepala head waiter ini. Mungkin, kamu terlalu foya-foya di awalnya sehingga sampai kehabisan, sampai tidak cukup. Karena pasti mereka berhitung. Nah, Bapak Ibu, memang ini tentu hal yang memalukan. Coba Bapak Ibu bayangkan pesta pernikahan kita, atau keluarga kita, atau anak kita, atau saudara kita, dan kita sampai kehabisan makanan, atau kita sampai kehabisan minuman, atau sampai kehabisan sesuatu yang penting. Itu hal yang memalukan, sehingga waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, kepala pelayan sangat terkejut. Bagaimana tidak? Dia tahu bagaimana mendistribusikannya, bagaimana bisa habis, dan bagaimana mungkin kualitas wine yang baik datang di belakang acara. Biasanya, kualitas wine terbaik itu selalu diberikan di permulaan acara. Lalu kalau sudah habis, barulah wine yang kurang kualitasnya di bawah, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Sama dengan pesta kita orang Indonesia, saya percaya kita akan mengeluarkan makanan terbaik pada permulaan acara. Dan kalau sampai kekurangan, barulah kita mengeluarkan sisanya yang mungkin kualitasnya tidak baik. Nah, apa itu anggur yang baik, Bapak Ibu? Dalam bagian ini dikatakan, anggur yang baik kenapa dikeluarkan belakangan? Nah, anggur yang baik adalah anggur termanis yang dapat diminum dalam jumlah besar tanpa membahayakan, tanpa membuat orang mabuk. Nah, anggur ini adalah yang kadar gulanya tidak dirusakkan oleh proses fermentasi. Anggur yang kurang baik adalah anggur yang telah dicampur dengan air terlalu banyak. Nah, sehingga wajar mereka mempersalahkan head waiter, kepala pelayan. Menurut penulis Romawi yang bernama Plinius, dia mengatakan anggur yang baik ini disebut sapa. Nah, sapa ini adalah sari anggur yang tidak beragi. Dia adalah sari buah anggur yang dididihkan hingga tinggal 1/3 dari jumlah semula. Dari 100%, 70% habis, hanya tinggal 1/3 dari jumlah semula untuk meningkatkan rasa manisnya. Jadi, anggur terbaik atau sapa ini adalah anggur yang tidak berbahaya dan tidak memabukkan. Itulah yang disebut anggur yang baik, tidak pakai kata agathos, tapi dia pakai kata kalos, yang artinya baik secara moral dan cocok. Nah, sehingga penafsiran satu-satunya yang masuk akal adalah bahwa anggur yang dibuat oleh Yesus ini untuk menyatakan kemuliaannya dengan anggur yang tidak memabukkan. Sari anggur yang murni, yang terbaik, yang tidak membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk. Dan anggur ini disediakan untuk pesta pernikahan ini merupakan anggur yang tidak difermentasi. Bapak Ibu lihat sini. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus dengan kuasanya yang luar biasa mengubah air biasa, air untuk cuci tangan, untuk cuci kaki, menjadi anggur. Sekarang pikirkan betapa hebatnya atau menakjubkan mujizat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan untuk kita, dari mana wine atau anggur itu datang? Dari buah anggur pasti. Nah, dari mana buah anggur itu berasal? Dari tanaman anggur. Nah, dari mana tanaman anggur itu berasal? Tentu dari biji anggur. Namun Tuhan Yesus tidak melewati satu pun proses ini. Biji anggur, pohon anggur, buah anggur, proses perfermentasi dan sebagainya, sama sekali tidak. Tuhan Yesus tidak melewati semua proses yang dilakukan oleh manusia, tapi menghasilkan kualitas anggur terbaik. Ada orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus meminta orang mengisi galon? Kenapa Tuhan Yesus meminta orang untuk mengisi tempayan? Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus tidak saja buat di dalam tempayan-tempayan itu langsung diisi dengan anggur, dengan air anggur yang terbaik? Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Dia melakukan hal yang sama ketika dia menyembuhkan orang yang buta dengan ludahnya, dengan air ludah, meludahinya lebih dahulu.
Tuhan Yesus melakukannya ketika dia menyembuhkan orang cacat untuk mandi di kolam Siloam. Tuhan Yesus mengharapkan kita menjalankan iman kita. Ambil tongkat itu. Ambil 2 ikan dan 5 roti, aku akan memberkatinya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti tindakan kita atas perintah Tuhan membuktikan iman kita. Tindakan Yesus membuktikan ketuhanannya dan bahwa Allah berkenan kepadanya. Dan inilah dasar iman kita. Mujizat ini menandai perkenanan Allah bagi Yesus sebagai anak Allah dalam memulai pelayanannya di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Yang kita pelajari dari bagian ini adalah mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan ini menjadi dasar iman. Pasal 2 ayat 11 katakan, inilah permulaan tanda-tanda yang dibuat Yesus di Kana di Galilea dan menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, dalam pesta ini hadir murid-murid yang baru dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada pengantin, saudara Tuhan Yesus sendiri yang akan menikah. Ada para peserta atau para undangan yang datang dari berbagai tempat. Mereka mungkin datang dengan tanpa iman. Mereka datang dengan kosong, dengan hampa. Tapi ketika mereka melihat mujizat itu, ini menjadi tanda awal kepercayaan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa, mujizat hanya menjadi satu-satunya tanda atau dasar iman kita untuk lahirnya iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pernikahan di Kana ini bertujuan untuk membawa para muridnya yang baru dipilihnya untuk menjadi percaya bahwa aku memilih kamu, aku akan memakai kamu dengan kuasaku, dengan kuasa yang dicurahkan oleh Bapa di surga kepada aku yang mengutus aku masuk dalam dunia ini. Itu membuat para muridnya menjadi percaya kepada dia. Bukan saja para muridnya, pengantin, keluarga pengantin, para undangan dan sebagainya. Sehingga dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31 dikatakan, ada banyak tanda lain yang juga dibuat Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak tertulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kamu percaya pada Yesus yang adalah Mesias anak Allah dan agar dengan percaya kamu mempunyai hidup dalam namanya. Bapak Ibu, sama seperti orang-orang di abad pertama ini. Mereka melihat tanda-tanda itu dengan mata kepala mereka sendiri dan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Saya nggak tahu jika ada di antara Bapak Ibu yang katakan, banyak kali saya berdoa, Tuhan nggak jawab saya. Untuk apa? Tuhan itu nggak ada. Atau Tuhan itu ada tapi dia tidak punya kuasa. Banyak kali saya berdoa, doa saya tidak dijawab. Banyak kali saya minta ini, minta itu. Tuhan tidak menjawab, Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak hadir dalam hidup saya. Bapak Ibu, benarkah demikian? Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya pernah baca satu kisah tentang seorang bernama Patrick David. Dia adalah money expert. Dia pendiri dari PGP Agency dan Valuetainment dan pemilik dari Yankees. Satu kali dia cerita, dia bilang, berpuluh-puluh tahun dia katakan, saya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan nggak ada. Tuhan itu sesuatu yang kosong. Tuhan itu tidak ada. Saya tidak percaya Tuhan. Agama apapun saya tidak percaya. Sampai satu kali dalam keadaan susah, dia punya persoalan yang sangat berat. Dia bilang dalam hatinya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Engkau itu eksis, kalau Engkau itu ada, saya sudah puluhan tahun tidak bicara dengan mama saya. Tolong dia untuk telepon saya saat ini. Bapak Ibu, dalam waktu 30 second, telepon dia berbunyi. Dari unknown number yang dia nggak tahu itu siapa. Dia angkat dan dia dengar suara mamanya. Menangis di ujung telepon sana. Dia katakan, kenapa kamu menangis, Mama? Mamanya katakan, saya tidak tahu. Tapi dalam hati saya disuruh untuk menelpon kamu karena kamu sedang dalam penderitaan. Dalam keadaan pain. Bapak Ibu, disitulah dia menangis dan dia katakan, wow, Tuhan kamu itu nyata, kamu itu eksis. Disitulah dia memulai membangun imannya. Banyak kali iman kita dibangun ketika kita melihat mujizat, walaupun tidak selalu Bapak Ibu saya katakan tadi. Tapi kalau Bapak Ibu sedang dalam posisi atau kondisi sekarang katakan, saya tidak percaya Tuhan. Saya hampa, saya tidak tahu Tuhan itu ada atau enggak, Tuhan itu peduli. Mungkin Bapak Ibu bisa meminta Tuhan,
melakukan mujizat, tanda ajaib yang melebihi apapun, yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini. Dengan seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam pernikahan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Apa saja Bapak Ibu bisa minta kepada Tuhan. Saya percaya Dia akan melakukannya untuk Bapak Ibu. Apalagi pelajaran teologis yang bisa kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan bisa membuat hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan selalu melakukan hal-hal yang ajaib. Dia mengambil laki-laki dan perempuan yang sudah tua dan mandul, tidak punya anak, dan menjadikan mereka nenek moyang bangsa Israel. Itulah Abraham dan Sarah. Dia mengambil seorang anak manja kesayangan ayahnya dan mengangkatnya menjadi perdana menteri Mesir. Itulah Yusuf. Dia mengambil seorang gembala di Midian dan memimpin pemberontakan kaum budak dengan tangannya. Itulah Musa. Dia mengambil seorang gembala muda dan mengangkatnya menjadi raja Israel. Dia mengubah nelayan menjadi penjala manusia. Dia mampu mengubah tongkat menjadi ular. Dia mampu membuat batu mengeluarkan air. Dia mampu membuat seekor keledai berbicara. Dan dia mampu membuat air biasa menjadi anggur yang terbaik. Bukan sembarang anggur, tapi anggur terbaik yang pernah dicicipi oleh kepala pelayan. Mengapa? Karena Tuhan menjadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Bapak Ibu, namun yang paling penting menurut saya, mujizat yang Tuhan lakukan untuk kita adalah mengubah kita orang-orang berdosa. Dari orang yang berdosa, yang tidak layak, yang bejat, yang patut mendapat hukuman Allah. Mengubah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang dilayakkan untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Yesus tidak datang untuk membawa informasi. Yesus datang untuk membawa transformasi. Yesus tidak datang untuk membawa ide-ide baru, tapi Dia datang untuk membuat orang menjadi baru. Bapak Ibu, dari kesaksian ini, mujizat Tuhan mampu melampaui kualitas manusia. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, Yesus mampu mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Saya belajar bahwa Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan hidup kita sebesar apapun, sesederhana apapun, tersembunyi apapun, Tuhan sanggup menyediakannya bagi kita. Bapak Ibu, mungkin kita tahu bahwa Tuhan tidak selalu menyediakan apa yang kita inginkan, tapi pasti Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu pasti. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk hal itu. Seringkali Tuhan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita dengan mujizat-mujizat ketika kita berada di titik terendah hidup kita. Ketika kita menyerah, ketika kita panik, ketika kita putus asa. Dan ketika kita mencari Dia sebagai jalan keluar, solusi satu-satunya. Sama seperti pernikahan di Kana. Ketika mereka panik, putus asa, menyerah, mereka datang ke alamat yang tepat kepada Yesus Kristus dan mereka mendapatkan kualitas di mana kuasa Yesus melampaui kualitas dunia ini. Bapak Ibu, saya ingat saya sendiri pernah mengalami satu peristiwa dalam keluarga saya ketika saya dan Pak Riki baru saja menikah. Kami baru saja menikah, banyak uang sudah dihabiskan dari persembahan-persembahan amplop yang orang berikan. Dan kami masuk dalam pelayanan di GKK Sidoarjo tanpa uang sama sekali. Pak Riki katakan, bagaimana ini kita memulai hidup? Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang. Saya bilang kita berdoa saja. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan juga yang akan melakukan keajaibannya bagi kita. Bapak Ibu, kami dijemput oleh kepala ketua majelis waktu itu Ibu Titi, bawa ke dalam gereja, kami tinggal di pastori, semuanya sudah disiapkan. Bapak Ibu tahu apa? Majelis dan rombongannya membawa kami untuk melihat semua hal sudah disiapkan. Mulai dari kebutuhan piring, furniture, dan sebagainya. Mulai dari kebutuhan dapur, mulai dari namanya bawang, mulai dari yang namanya beras itu satu karung besar yang mungkin tidak habis untuk 1 bulan. Dan semua barang-barang lain yang kami butuhkan. Tahu, tempe, ikan, semua hal sudah disiapkan dalam kulkas. Kami hanya tinggal masuk. Dan Bapak Ibu tahu apa lagi? Kami diberikan gaji pertama untuk memulai pelayanan di situ. Di mana-mana itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Sesudah kita melayani 1 bulan, barulah kita mendapat gaji di akhir bulan itu. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan menyediakannya di awal bulan ketika kami baru saja masuk pelayanan dan belum memulai pelayanan. Bagi kami itu mujizat yang membuat kami percaya akan kuasa Tuhan.
Membuat kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari kita bayangkan. Itulah power over quantity, over quality, over experience. Bapak Ibu, sehingga Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita tidak pernah bisa membatasi Dia dengan pikiran kita yang kecil. Saya menutup khotbah ini dengan kisah ilustrasi tentang kisah 3 bersaudara yang tinggal di Florida. 8 tahun lalu, tahun 2016, mereka memutuskan untuk membuka usaha bersama. Restoran kecil dengan ide dan inspirasi dari anak bungsu yang namanya Frank. Frank ini orang yang hebat, dia punya ide yang cemerlang. Dia punya inspirasi yang hebat untuk membuka restoran ini, membangunnya dengan desain yang bagus untuk menjadi tempat di mana orang-orang bisa bertemu jodoh, belajar, hangout, melakukan meeting dan sebagainya. Nah, tahun 2017 sampai tahun 2021 restoran itu berkembang pesat sehingga mereka akhirnya membuka cabang di mana-mana di Florida. Tapi tahun 2022 Frank mendapati bahwa kedua saudara kandungnya melakukan kecurangan secara finansial dan berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang penting di bagian pemasaran dan sebagainya untuk meng-kick out dia. Mendapati itu, Frank sangat patah hati, hancur hatinya. Tapi dia mengambil satu langkah penting, dia ambil waktu doa puasa dan dia tanya, Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan bilang, kamu keluar. Dia lakukan apa? Dia keluar dari situ dan tidak saja dia keluar, Bapak Ibu. Tuhan memberikan ide baru, dia membuka restoran baru dengan ide yang jauh lebih bagus, lebih cemerlang. Dan Tuhan memberkati dia dari tahun 2022 sampai 2024. Restoran yang dibuat ini mengalahkan restoran kedua saudaranya. Mengalahkan sama sekali. Dalam segala hal. Dalam hal kualitas makanan, kualitas pelayanan dan sebagainya. Mengalahkan mereka. Dan tanpa sadar kedua saudaranya, restoran yang dibangun bersama-sama itu akhirnya going down. Sementara restoran Frank yang baru dibangun ini naik. Tuhan membuktikan power over quality untuk orang yang mau bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan persoalan Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang. Tapi ingat, Tuhan adalah Tuhan atas segala hal. Kuasanya melebihi segala hal, melebihi kualitas dunia ini. Dia sanggup melakukan hal yang tidak kita pikirkan dan bayangkan. Karena itu apa? Jangan takut. Bergantunglah kepadanya saja. Jangan pernah bergantung kepada manusia atau kepada dunia ini. Percayalah kalau kita melakukan itu, kita tidak akan pernah dikecewakan. Dunia ini akan makin hancur, akan makin banyak hal terjadi, resesi ekonomi dan sebagainya akan makin memburuk. Bencana alam akan makin terjadi di mana-mana, tapi ingat, jangan takut. Tuhan yang akan memelihara kita. Karena kuasanya adalah kuasa yang melampaui segala hal, termasuk kualitas dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas untuk membawakan kebenaran firman-Mu yang sangat dalam. Tapi hamba percaya Engkau akan berbicara sesuai dengan kebutuhan tiap telinga yang mendengarkan saat ini. Tiap telinga yang membutuhkan mujizat-Mu. Yang membutuhkan mujizat seperti mujizat di pernikahan di Kana. Hamba percaya Tuhan, kalau mujizat itu membangun iman kami, Tuhan lakukanlah. Jawablah tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu, bahkan pergumulan hamba dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya, makin kami percaya kepadamu, makin kami melihat kebaikan-Mu melalui tiap mujizat yang Engkau buat dalam hidup kami. Teruslah berkaya bagi kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk terus bergantung kepada Engkau saja dan tidak kepada dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya juga memberkati Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.